Ini mama saya, Hajah Sarinah, Dr. Anda Hajah Sarinah SPD. Ini mama saya lalu melahirkan saya. Saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus. Lu kalau benar punya uang, coba malam ini tunjukkan deposito kamu ada nggak 50M. Firdaus Oiwobo belum berhenti membuat kontroversi. Usai membuat gaduh di dua persidangan sekaligus, kali ini giliran klaim Firdaus Oiwobo yang mengaku sebagai keturunan atau cucu dari Kesultanan Bima yang menuai banyak reaksi. Bahkan, keluarga Kesultanan Bima angkat bicara dan secara tegas membantah klaim Firdaus yang mengaku sebagai cucu Sultan Bima. Sebelum namanya viral dan menjadi sorotan, Firdaus pernah membuat heboh saat berseteru dengan pesulap merah yang saat itu sedang giat membongkar kedok para dukun palsu. Kala itu, Firdaus tampil di tengah publik sebagai kuasa hukum para dukun. Dari situlah sosok Firdaus menuai banyak sorotan. Lantas, siapakah sosok Firdaus sesungguhnya? Dari mana ia mengklaim sebagai cucu Sultan Bima? Dan seperti apa pula bantahan keluarga Sultan Bima atas klaim Firdaus tersebut? Halo pemirsa, saya akan menjelaskan silsilah. Ini saya dikirimin sama saudara saya, silsilah. Ya, saudara saya yang ada di Bima. Jadi ceritanya, ini silsilah dari kerajaan Indra Jamrud ya, Raja Bima yang pertama. Sampai berikutnya lalu berubah menjadi kesultanan. Ya, Sultan Abdul Kahir yang pertama ya. Lalu I Ambela yang kedua, Sultan yang kedua, Sultan Nuruddin yang ketiga, Sultan Jamaluddin Ali Shah yang keempat. Semua pakai Ali Shah nih. Ya semua pakai Shah ya, semua Shah. Hasanuddin Muhammad Shah, semua pakai Muhammad Shah. Alauddin Muhammad Shah. Sultan Ismail Muhammad Shah ini dikaruniai beberapa orang anak, yaitu Ompu Kako Waiseo, Hami Ompu Awe, Mene Wai Ibsya, Saadiah Inapero, dan lain-lain ya. Lalu anak pertama dari Ompu Kako ini melahirkan ini ya, melahirkan Balu Amaseo, Samina Inajena. Nah ini nenek saya, Viva Ina Sami, nih nenek saya nih. Jadi cucunya Sultan Ismail yang ketiga, nenek saya. Nenek saya menikah, lahirlah ibu saya dengan kakak-kakaknya nih, kakaknya adiknya. Nih almarhum Nurdin, nggak punya keturunan, udah meninggal. Ini mama saya, Hajah Sarinah, Dr. Anda Hajah Sarinah SPD. Ini mama saya lalu melahirkan saya. Melahirkan saya 3 orang anak ya. Nih ya. Kebetulan saya di tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah-naskah Bima, baik itu Bosang Ajikai, Bolopas, dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Delhi Serdang dan lain-lain, itu tidak ada. Dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu, dan memang bukan bagian dari keluarga kami. Dan memang Sultan-Sultan Bima dalam naskah-naskah itu setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya, jadi ada disebut yang paling bawah itu gundik, itu biasanya disebutkan menikah dengan ini, gundik ini, itu
dan ada turunannya itu biasanya disebutkan. Nah ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami. Jadi tidak pernah sultan-sultan dalam catatan Bo itu tidak dituliskan menikah dengan siapa, itu selalu Firdaus Oiwobo belakangan ini memang menjadi sorotan, terutama usai membuat gaduh persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga berita acara sumpah sebagai advokatnya dibekukan. Dari situlah Firdaus terlibat perselisihan sengit dengan pengacara kondang Hotman Paris. Dan yang menariknya, dari berbagai kontroversinya, Firdaus mengaku mempunyai aset berupa tanah seluas 5.000 hektar dan gunung yang di dalamnya terkandung uranium, yang katanya sanggup menghidupi masyarakat dunia. Sontak saja pernyataan Firdaus mengundang banyak komentar, tidak terkecuali bagi warga Bima. Ada yang kesal dengan pernyataan Firdaus, yang menurutnya asbun alias asal bunyi, mengaku anak keturunan sultan mempunyai gunung uranium. Menurutnya itu pernyataan ngawur. Tetapi ada juga yang membenarkan perkataan Firdaus. Dan berikut tanggapan warga Bima atas berbagai pernyataan Firdaus yang menjadi sorotan publik. Jadi kalau menurut sebenarnya ini adalah salah persepsi kali ya, salah apa ya? Mungkin netizen yang terlalu membesar-besarkan gitu ya. Sebenarnya Bang Firdaus itu bilang seperti ini, saya itu keturunan raja, ya kan, keturunan ningrat di Bima itu gitu ya. Terus yang namanya keturunan sultan itu kan ibaratnya kekayaan alam di sana tuh kan sebagian besar kan ibaratnya miliknya kekayaan itu miliknya raja ya gitu. Karena di sana kan kami punya kerajaan namanya Raja Bima gitu ya. Jadi mungkin kekayaan alam itu yang di Bima itu adalah maksud dia adalah salah satu kekayaan nenek moyang kakeknya dia gitu loh, kakek moyangnya lah gitu. Jadi bukan punya Firdaus gitu loh. Artinya kekayaan alam yang ada di Bima sana, di Pulau Sumbawa sana ya, Bima, Dompu, segala macam itu yang di pulau sana itu adalah kekayaan raja-raja gitu loh. Sebagian besar itu adalah miliknya raja gitu. Nah Firdaus ini kan mungkin ada keturunan ningrat gitu ya. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya. Itu harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Sudah disahkan belum silsilah Bapak? Gitu loh Pak. Biar jangan ngawur. Bapak kan tahu hukum. Jangan ngaco deh. Tunjukkan sama orang Bima. Jangan hanya kuar-kuar aja. Kalau kuar-kuar di medsos nggak ada artinya. Saya ini terpaksa ngoceh karena terlalu bising telinga saya dengar ocehan Bapak. Kalau menurut saya sih Bang Firdaus itu ngomong apa adanya ya. Kalau saya lihat beliau tuh jujur ya kan. Dia bilang nggak punya duit. Ya mungkin kalau duit lebih banyak Bang Hotman. Tapi kalau aset memang beliau tuh banyak asetnya gitu loh ya. Jadi asetnya itu dapatnya dari mana sih? Biasanya kan dia ngebela klien itu nggak dibayar, ya kan? Contoh ya bantuin klien ada konflik atau perkara tanah gitu ya kan, itu biasanya beliau nggak minta dibayar, tapi beliau biasanya dibayar pakai aset, pakai tanah. Kontrakannya banyak di daerah Pondok Pinang juga banyak tuh itunya kontrakannya. Menurut itu ya, menurut beliau ya gitu. Dia tuh orangnya walaupun seperti itu emang dia jujur apa adanya gitu loh ya. Jadi ada sih ibaratnya tuh orang kan kalau ngomong apa adanya kayak ceplos-ceplos aja kan gitu loh. Emang kalau dia bilang kan duit banyakan Bang Hotman, tapi kalau mengenai aset kan banyakan dia. Hasilnya dari situ, dari pekerjaannya yang selama ini gitu loh. Jadi dia tuh kalau bantu klien nggak dibayar, dibayarnya pakai aset gitu. Contohnya sengketa tanah gitu ya kan. Jadi nanti dia dibayar pakai tanah, makanya kan tanahnya banyak gitu. Bahkan Ibu juga sudah tahu info tersebut ya Bu ya? Iya,
Dan itu sih bukan rahasia umum lagi ya di kalangan Bima ya. Di kalangan orang Bima, dia itu orang yang termasuk masih orang yang dipandang lah gitu ya. Nggak bisa kita pandang sebelah mata juga gitu, karena memang di kalangan orang Bima ya dia juga masuk ke dalam golongan yang terpandang. Baru-baru ini Firdaus mendatangi kantor BPN Bogor terkait untuk mengurus salah satu aset tanahnya yang sedang disengketakan. Entah dengan siapa tanah yang diklaim milik Firdaus itu terlibat sengketa. Yang menarik, beberapa hari sebelumnya, Firdaus sempat menawarkan tanah miliknya kepada Hotman, yang tidak lain seterunya agar membeli tanah miliknya. Nantinya, dari hasil penjualan asetnya itu, Firdaus akan memborong 10 mobil mewah Lamborghini, bukan untuk koleksi pribadi, tetapi akan dibakar. Janji itu diucapkan Firdaus untuk membungkam mulut Hotman yang gemar pamer kekayaan, yang kerap mengejeknya dengan membandingkan harta dan aset pribadinya. Tanggal 12 Maret 2025 dari BPN Kabupaten Bogor, Badan Pertanahan Nasional, sertifikat gue lagi diurus ya, lagi diajukan, tiba-tiba ternyata ada sertifikat lain yang udah terbit di situ. Padahal sertifikat gue udah keluar gambar ukur dari BPN. Nah, ini masalahnya apa nih? Surat tidak sengketa udah terbit milik gue ya, sporadik udah, kenapa bisa terbit sertifikat orang ya. Bapak hanya menanyakan kan ya? Bukan menanyakan, surat saya gimana statusnya gitu aja. Saya minta jawabannya, kalau memang ditolak alasannya apa. Surat saya pengajuan sertifikat Permohonan berarti. iya. Ini kan masih ada tumpang tindih Pak di dalamnya. Ya. Nih, coba dia mau koordinasi dulu sama tumpang tindih. siapa ya Pak? Lu kalau benar punya uang, coba malam ini tunjukkan deposito kamu ada nggak 50 M, 50 miliar, ada nggak? Gua mau tunjukkan deposito gua. Tutup mata bisa gua tunjukkan 500 miliar. Mau lebih boleh juga, cuma sebagian di atas 500 miliar itu atas nama bini gua. Kalau gua sendiri 500 miliar lebih. Oke? Nggak malu kau tampil di sini tanya, lu nggak punya apa-apa, you are nothing. Mau beli Lambo, mau beli Ferrari. Hei, nih nasi bungkus untuk kamu nih, mau nggak? Nih, kata Rudi, kau minta honor 10 nasi bungkus. Kenapa kau malu? Memang itu fakta kok. Halo Bang Hotman, 500 miliar ya? Bang Hotman punya 500 miliar ya? Di rekening saldonya ya, di depositonya. Oh 500 miliar. Aduh, kayaknya nggak bisa beli tanah saya Bang Hotman. Tanah saya itu saya kasih murah kepada orang, 1000 hektar saja, hanya harganya 2 triliun ya. Tapi kalau Bang Hotman nggak punya uang, saya kasih diskon lah 500 miliar, jadi 1,5 triliun per 1000 hektar. Saya punya 55 ribu hektar Bang Hotman di Parung. Kalau abang mau beli boleh ya, kalau abang punya duit buat bangun perumahan boleh juga, buat keluarga juga boleh, buat nyimpen jin juga boleh di sana. Jadi Bang Hotman gak usah nunjukin uang 500 miliar depan saya, nggak kepake itu ya. Udah nggak main saya mainnya udah triliun Bang Hotman. Kalau abang mampu itu juga, tapi kalau abang nggak mampu jangan saingan sama saya Bang. Gue udah bilang kalau tanah nih bener-bener kejadian ada yang beli, begitu gue beli langsung gue bakar Lamborghini-nya. Gue nggak pakai, gue janji. Begitu gue beli langsung gue bakar. Semua, gue pakai bensin, pakai apa, Repsol terserah. Pokoknya begitu gue beli masih dalam plastik gue bakar. Gue udah janji tuh, kan hak gue udah beli ya kan. Mau gue bakar mau gue hancurin urusan gue. Jadi gue begitu beli Lamborghini langsung gue bakar. Gue nggak pakai, nggak asli. Ini gue udah niat. Begitu gue beli Lamborghini itu gue langsung gue bakar. Gue nggak pakai. Jadi begitu tanah gue laku nih, ada yang laku, gue beli Lamborghini langsung gue bakar. Ntar lu video ini, wartawan videoin, iya. Kan hak gue sebagai pembeli kan gitu, udah lunas kan gitu. Boro-boro Lamborghini, dia pegang Lamborghini aja belum pernah. Pulang aja minta nasi bungkus, 10 bungkus.
Ini Rudy yang cerita sama gua, ya, dari para pemilik akun, pemilik usaha, TV, IG, TikTok. Kalau kau masih mengundang dia, kau menghancurkan bisnis kamu sendiri, ya. Itu si Sultan Uranium palsu perlu segera dikirim ke daerah pulau terpencil. Karena apa? Semua orang sekarang muntah kalau lihat wajahnya di TV. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.